ning ulun ripada Jantera kehidupan berputar bersama mesin waktu. Banyak yang telah datang dan pergi dari dunia ini sesuai dengan jatah umur masing-masing. Tetapi perkara hidup sesungguhnya bukan hanya soal durasi, tetapi juga prestasi ketika mengisi kehidupan. Setidaknya hal itulah yang dapat kita maknai dari salah seorang figur besar Bali, ya, yang merupakan seorang intelektual, seorang aktivis, seorang Lidrad van Kerte, dan seorang sastrawan Bali yang bernama Ide Putu Maron. Sebagai seorang intelektual, Ide Putu Maron tampaknya sangat terbuka untuk menjadi jendela pengetahuan bagi para peneliti yang ingin mengetahui tulang rusuk, ya, nafas, dan jerawan dari kebudayaan Bali. Oleh sebab itulah ketika sejumlah sarjana asing melakukan penelitian terhadap Bali, seperti misalnya Cornen ketika meneliti tentang persoalan adat, salah satu informan pentingnya adalah Ide Putu Maron. Demikian pula ketika seorang Clifford Geertz meneliti dinamika politik Bali pada abad ke-19, salah satu informan yang sangat penting dalam riset dan penelitian tentang sejarah politik Bali itu adalah Ide Putu Maron. Tidak hanya itu, ketika Rahel Rubinstein meneliti tentang persoalan religiusitas penyusunan kakawin di Bali, seorang figur dari Ide Putu Maron juga tidak bisa dilepaskan sebagai salah satu informan yang bisa mengalirkan jernih pengetahuan tentang Bali kepada peneliti-peneliti tersebut. Di samping itu, Ide Putu Maron juga menjadi seorang yang sangat penting dalam peletakan pancar-pancar peradaban Bali yang ditopang oleh kasanah literasi tradisi Bali, terutama dalam penguatan terhadap pelestarian dan pengembangan naskah lontar Bali. Ide Putu Maron merupakan salah seorang utusan dari Lidrad van Kerte, Gianyar, yang menjadi pengurus dan sekaligus juga kurator dari Gedong Kirtil pada tahun 1928. Dan 30 tahun berikutnya ketika pendirian Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, beliau bersama Goris menjadi aktor intelektual yang membidani kelahiran dari lembaga yang sekarang menjadi Universitas Udayana tersebut. Di sisi lain, Ide Putu Maron juga tampaknya menjadi sangat penting kehadirannya dalam konteks penataan adat di Bali. Ya. Beliau adalah seorang Lidrad van Kerte, sehingga kemudian bagi warga masyarakat Ubud, beliau dikenal sebagai Aji Lid, ya. Dan dapat dipastikan kapasitas dan otoritas itu diberikan karena memang Ide Putu Maron adalah seorang figur yang bertongkatkan sastra atau ateken lambang, sehingga dengan sastra itulah kemudian hukum bisa ditegakkan sesuai dengan karma dari seseorang, karma dan danda dari seseorang. Nah, di luar itu, Ide Putu Maron adalah seorang Rakawi yang berasal dari Usadi Negari atau Ubud. Ya, jadi Ide Putu Maron adalah seorang pujangga yang membaktikan kehidupannya di dunia sastra. Ya, dalam konteks kepengarangan Ide Putu Maron, beliau setidaknya menggunakan 3 nama yang berbeda. Yang pertama adalah Ki Jesta Patra, yang kedua adalah Ki Murwa Patra, dan yang ketiga adalah Ki Purwa Patra. Purwa itu artinya awal dan sekaligus juga menjadi penanda kelahiran anak pertama yang dalam tradisi Bali disebut dengan putu.
Sedangkan patra ya, yang bermakna sama dengan daun adalah sinonim atau padanan kata dari ron. Dengan demikian, Jestapatra, Murwapatra, dan Ide Putumaron ya adalah satu nama pena yang sesungguhnya mengacu serta merujuk pada satu orang yang sama. Dalam kekaryaan Ide Putumaron, beliau selalu menggunakan dengan jelas ruang tempat beliau melakukan eksplorasi diri, yaitu Udiane Usade ya, yang sama dengan Banyar Taman, Desa Ubud, Graha Pawitra atau Gianyar, dan Bali Pulina. Jadi ruang beliau selalu catat sedemikian rincinya sehingga bisa menguatkan kita bahwa beliaulah sesungguhnya yang ada di balik setiap kekaryaan yang beliau tulis. Nah, dari penelusuran terhadap karya-karya dari Ide Putumaron, setidaknya ada 6 karya sastra penting yang diwariskan oleh Ide Putumaron kepada kita yang hidup saat ini. Di antara karya-karya sastra itu adalah Geguritan Kopo Saman, kemudian ada Geguritan Nale Damayanti, kemudian ada Rasmi Sancaya Edan Lelangon Putra dan Potrake, termasuk juga ada Geguritan Bali Tatwa dan Masa Suara. Satu karya dari Ide Putumaron yang paling monumental bukan hanya dari segi jumlah halamannya yang mencapai 367 lembar lontar ya. Sejauh yang saya tahu belum ada karya sastra Geguritan yang sepanjang ini ya. Jadi 367 halaman itu lebih tebal dari karya sastra Kakawin Ramayana ya. Nah, karya sastra ini menarik sekali karena memuat mengenai sejarah Bali. Mulai dari kedatangan Resi Markandeya sampai kemudian pergolakan politik Bali yang terjadi pada abad ke-19. Geguritan Bali Tatwa juga memuat 3 hal yang penting. Yang pertama adalah aspek etiologi, penamaan desa-desa yang ada di wilayah Bali, terkhusus adalah Ubud. Yang kedua, memuat persoalan mengenai wacana konservasi ekologi. Dan yang ketiga, memuat tentang sejarah kelahiran orang-orang yang menghuni tempat-tempat strategis di Bali, terutama kerajaan-kerajaan Bali. Di dalam Geguritan Bali Tatwa ini, Ide Putumaron menceritakan mengenai kedatangan figur Resi Markandeya ke Pulau Dewata. Sesungguhnya, menurut Ide Putumaron, Resi Markandeya adalah seorang yang berasal dari negeri Bharatawarsha atau India. Beliau lama tinggal di Gunung Damalung, ya, di gunung tersebut melakukan tapa brata, tetapi kemudian karena ada wabah, akhirnya Resi Markandeya pindah ke wilayah Gunung Raung yang ada di Banyuwangi. Dari tempat itulah kemudian Resi Markandeya melakukan tapa, brata, yoga, dan semadi bersama para muridnya, hingga sampai ada puisik atau sabda dari Hyang Siwa yang mengisyaratkan agar Resi Markandeya membangun satu tatanan peradaban baru, menancapkan satu tatanan kehidupan baru di sebuah pulau yang berada tepat di sebelah timur dari Gunung Raung. Oleh sebab itulah beliau mengumpulkan kemudian penduduk Bali Aga yang ada di wilayah tersebut, sehingga kemudian sedikit demi sedikit melakukan usaha perabasan hutan. Namun sayang, usaha pertama dan yang Markandeya yang melibatkan 8.000 orang ketika menerabas hutan Bali tersebut mengalami hambatan. Sebagian warga Bali Aga itu kemudian terserang wabah, sebagian lagi terserang binatang buas, dan sebagian lagi kemudian mati tertimpa karena berbagai penyakit. Ya, melalui perjalanan Resi Markandeya dan kemudian diberi pembobotan makna oleh seorang Ide Putumaron. Yang tidak kalah pentingnya adalah Ide Putumaron juga menjelaskan mengenai keberadaan mata air yang ada di wilayah Campuan. Ya. Jadi beliau menyatakan bahwa di Tukat Campuan, ya, tempat Resi Markandeya pertama kali menerabas hutan, kini telah
berdiri sebuah pura yang disebut dengan Pura Gunung Lebah. Ya. Lebah itu karena memang posisinya berada di bawah. Di bagian hulu dari Gunung Lebah itu ada sebuah tirta yang disebut dengan Beji. Di tempat inilah Ida Betara kemudian melakukan penyucian sebelum berbagai upacara ditujukan untuk memuliakan Ida Hyang. Di samping itu, di dalam aliran dari Beji ini, beliau juga menyebutkan adanya toya beras ya, yang meskipun kecil dalam satu genangan, tetapi memiliki manfaat untuk kesucian rohani atau batin. Sementara itu, di sisi barat dari Tukan Campuan ada sebuah mata air yang disebut dengan Sudamala ya. Menurut beliau inilah mata air yang berfungsi untuk melakukan berbagai penyucian kekotoran diri, baik pikiran maupun kata-kata serta tingkah laku. Sementara itu ada juga sebuah tirta yang berada di sisi timur yang disebut dengan Tirta Salukat. Ida Putumaron dalam karya sastra Geguritan Bali Tatwa ini menjelaskan bahwa Tirta Salukat inilah yang bisa dijadikan sarana penyembuhan, terutama bagi warga masyarakat yang terkena weci. Dalam konteks ini adalah ilmu hitam. Jadi ada fungsi dari air sebagai water healing ya. Jadi air sebagai sarana penyucian dan sekaligus juga penyembuhan. Sementara itu kemudian Ida Putumaron menjelaskan mengenai bagian hilir dari Tukan Campuan yang merupakan pertemuan dari Sungai Wos. Dalam amatan Ida Putumaron, Wos Kiwa dan Tengan ini tidak berbeda dengan perwujudan Brahma dan Wisnu, sehingga kemudian bisa dijadikan sebagai sarana untuk meruat dan merawat diri. Meruat yang saya maksud adalah kalau ada berbagai upacara yang dilakukan di Pemerajan, di pura dan di tempat yang lainnya, ya, tempat ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk melakukan penyucian. Sebagai perawat diri, dalam catatan Geguritan Bali Tatwa karya Ida Putumaron, pertemuan Wos Kiwa dan Wos Tengan ini yang beliau analogikan sebagai pertemuan Brahma dan Wisnu juga bisa digunakan untuk menyembuhkan orang-orang yang baru terkena penyakit jiwa, ring wong tan eling, ring wong tan waras. Dengan demikian, melalui karya sastra Geguritan Bali Tatwa, Ida Putumaron sesungguhnya memberikan pembobotan makna terhadap etiologi atau asal-usul penamaan desa yang ada di wilayah Ubud, Gianyar, dan sejumlah tempat di Bali. Beliau juga melakukan usaha untuk konservasi melalui cerita Resi Markandeya agar kita sebagai Jatme dan Wong Bali senantiasa menjaga hutan, dan beliau juga menitipkan satu pesan kepada kita agar menjaga air sebagai sibuh buana, sumber kehidupan yang bisa digunakan sebagai sarana untuk merawat dan merawat diri. Ada diceritakan bahwa pada saat pengiring beliau berada di sekitar Sungai Campuan ini sebelum menuju Desa Taru, banyaklah yang sakit, yang kurang sehat. Jadi mereka mandilah di pertemuan sungai tersebut. Nah, semenjak itulah akhirnya Sungai Campuan yang terdiri dari dua anak sungai pertemuannya tersebut disebutkan di dalam Purana bahwa nama sungainya Os, Sungai Os, Osada Osadi, yang disimbolkan satu sungai berenergi feminim, wanita, yang satu lagi berenergi maskulin. Jadi yang sebelah timur Bukit Campuan berenergi laki, yang di sebelah barat berenergi wanita. Di dalam Markandeya Purana
yang pernah saya baca, sebelum diberi nama Os Hade Osadi, Sungai Os, Sungai Campuan ini disebutkan juga Sungai Merte gitu. Karena memang saat saya kecil masih ingat saya orang desa ke Sungai Campuan ya mencari permata, ya mereka dapatkan permata kadang-kadang mirah, emas, dan juga difungsikan sebagai tempat penganyutan di Campuh itu sendiri di saat ada Pitrayadnya, dan sebagai fungsi pengelukatan juga bagi yang tidak waras untuk mendapatkan kewarasan, sehingga wilayah di sekitar Campuan ini juga diberi nama Desa Ubud yang diartikan Ubud sebagai obat, Ubud ubat, karena ada dua kekuatan. Dan di satu sisi di dalam konsep perilaku disebutkan juga di dalam Purana tersebut, Ubud diartikan sebagai ulah budi dharma. Jadi perilaku yang bisa juga menenangkan seseorang atau membuat orang merasa nyaman dan sehat karena tata cara kita di dalam menerima atau memperlakukan orang-orang yang datang di Desa Ubud itu sendiri. Nah, di sekitar Sungai Campuan ini, di sekitar Sungai Os ini ada beberapa permata, mata air. Ya. Tentu segala yang berisi kata mata pasti artinya sumber. Yang masih sampai sekarang bermanfaat adalah beji ide betari di saat wenten pelastian di sekitar Ubud, terutama di desa adat Ubud. Kalau mengadakan pelastian sebelum upacara, melastinya ke Pura Gunung Lebah, karena di Pura Gunung Lebah ini juga salah satu periangan yang didirikan sebagai mengingatkan Pemarginida Resi Makandio yang sebelumnya disungsung oleh para subak. Karena yang paling awal diciptakan beliau adalah subak. Sesudah subak baru ada banjar, baru ada desa. Jadi fungsi daripada Pura Gunung Lebah yang ada sekarang ini adalah sebagai Masjeti Subak Dam Ubud. Maka sesuai dengan pelinggih-pelinggih yang ada, yang mendominasi adalah ke sumber air, yaitu ke Danau Batur dan Ido Betari di Batur, Ulun dan Batur. Indai punika pasti kepisan. Puniki titiang tahu dengan penemuan foto dari satelit nika. Jadi aliran air Danau Batur punika pastika sudah napi-napi yang sane keterkaitan dengan subak-subak dua sane gumanti bakti yang ide betari riki persis pisan. Jadi dengan foto, dengan kenyataan aliran nikah, foto satelit nikah, dika panggil kita ring PU Dumon, kita sampai kaget, waduh ini berarti kan. Nah di samping hubungan subak dua ring widangan Ubud, nah puniki untuk taruh puniki pastika sampun dan keterkaitan periangan itu lalu ring Gunung Dampah. Sapunika dua neng puniki pasti kepisan
Penjenangan itu dari Irikiring Batur, gunung namanya itu Gunung Lebah, Gunung Leka, Gunung Sari, ya punika Gunung Batur, Gunung Tapuh Yang, Tapak Yang, adalah reda. Nah kewantan puniki keterangan punika pastika kan majikna dengan wonten pelinggih duwe ring campuan itu tadi. Tatkala ida melasti sampun ring posisi kelon, ring budal punika dan sami sampun nyimpang ida pastika sampun simpang ring Gunung Lepas. Ada yang disebut Tirta Banyu, juga lokasinya di Bukit Campuan. Tirta Pesiraman Ida Batara lokasi di bukit di belakang Pura Gunung Lebah, terus mengarah ke utara ya. Dan sebelumnya ada pohon Jepun, di sana disebut ada Pura Banyu. Di sana ada pemedalan tirta yang warnanya seperti banyu itu ya. Yang fungsinya adalah untuk mohon kemakmuran, keselamatan, bayu permana gitu. Dan sampai sekarang pun kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak airnya. Sanalah sifat fungsi daripada mata air tersebut. Dan di sekitarnya banyak lagi mata air yang pada umumnya adalah sifatnya sebagai pembersihan persucian. Kalau yang di pinggir sungai di sebelah barat itu ada Tirta Bimo disebutkan ya. Di akses ke sana Sudomalo ada juga, yang dekat Hotel Campuan itu. Di sebelah utara Hotel Campuan itu besar airnya, tapi akses ke sana saya tidak tahu sekarang. Saya dulu sering waktu kecil. Juga terus ke selatan, terus di sini ada air yang muncul dari barat sungai ya, Tirta Tunggang namanya. Ya biasanya dulu saya mandi-mandi juga di sana ada air tirta yang muncul dari barat. Terus ke selatan, akhirnya yang di sebelah timur sungai ada Tirta Rawana disebut, yang aslinya Tirta Nirwana itu. Dulu juga tempat permandian di sana. Tempat orang melukat yang masih sampai sekarang, tetapi tidak tertata sumber airnya. Terus ke utara yang sungai di sebelah timur itu, terus ada Tirta Beji Bidadari. Itu biasanya saat di Puri mengadakan upacara Pitrayanya, di sanalah mohon air penyiraman ya, air suci untuk ngasti dan plebon dan sebagainya. Dan bahkan masyarakat pun juga datang ke sana saat sekarang. Karena di Jungut sudah tidak keluar air lagi. Di sebelah selatan, sebelah barat SD 1 akan ada juga mata air di sana. Jadi di sebelah Tirta Beji Bidadari ada lagi Tirta Gua yang ya itu masyarakat memanfaatkan untuk menasicau, untuk pengelukatan. Itu harus melalui dari bukitnya ini, nyebrang. Di sana ada batu mengganjal di sana, itu juga ada legendanya ya. Batu Mejalan, Bukit Buung itu istilahnya dulu. Di sana ada gua kecil yang juga dari timur itu mata airnya. Yang di Beji Bidadari dari selatan muncul airnya. Di sebelah utaranya lagi ada Tirta Selukat.
juga dimanfaatkan oleh masyarakat di saat-saat upacara dan yang ingin mengadakan upacara-upacara. Jadi dan sebelah utara sampai ke utara banyak lagi mata air sehingga percampuran di Sebali lagi ada, ya ada air Areng namanya, ada air Langse, macam-macam lah bentuk sumber mata air tersebut beserta nama-namanya, dan semua mengalirnya ke Sungai Campuan, Sungai Os itu sendiri. Sehingga di pertemuan Sungai Os itu sendirilah bersampur tirta-tirta amerta yang bisa kita manfaatkan untuk pembersihan pencucian sebagai sifat fungsinya air. Nah itu yang saya ingat, dan saya pernah juga ke tempat-tempat itu sendiri. Dan pada saat sekarang di Campuh masih berfungsi, terutama kalau saat Banyu Penaruh zaman dulu itu belum ada kamar mandi ya. Semua masyarakat ya mandinya ke tempat-tempat suci, ke sumber-sumber mata air. Jadi secara ritual masih berfungsi, terutama yang di Campuh, yang di Pertirtaan Pelastian, Sudani Batara, yang di bukit itu, maupun sumber-sumber air yang bisa diyakini oleh masyarakat untuk memberikan berkah keselamatan, maupun oleh masyarakat untuk memberikan berkah keselamatan maupun pencucian, pengelukatan. Titiang harapan titiang ireng sarang sami harapan gemanti sane gemanti agamang titiang dan ngiring tut pemargi Batara. Mangda nintan putus nikah harapan titiang mangda kajagan pemargi sane sakeng becik sakeng riyin mangda ngelantur meleh dengan kewentanan napi astana subak dua sane widangan doi os doi punika pastika sampun pemijilan sekan reki. Yuk mari kita sarang-sarang sami karena subak masyarakat sarang sami ngiring kesucian punika ngiring jaga mejantan pisan. Jadi upacara seperti pakelam sana kemargian untuk desa-desa itu ya tujuannya kan penyucian, juga termasuk juga mendak toya seperti yang dilakoni di kieput kerama dua sana sampun kemargian bakti pakelam mereka. Jadi intinya tertujuannya nih kesucian, mangda pengenehin nih, mangda mulihang merda, doang dasar pakelam punika kita nak tahu mangdane toya sana lungsur iki saking mejantan bersumber saking Danau Batur mangda ninten kekirangan cukup angin sampun. Okay.